Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibunda semua yang saya hormati, pengurus Majelis Ta'lim Masjid Al-Husna beserta ibu-ibu yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Ini setelah Idul Fitri saya hadir lagi. Nah, berapa pertemuan Bu setelahnya? Kedua. Oh, yang kedua ini. Oh, baru ya, makanya semangat baru semua. Ya, bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibunda semua yang berbahagia, pada sore yang berbahagia ini kita libur panjang ya, Jumat, Sabtu, Ahad, tapi tetap ramai ya. Ada banyak yang pergi liburan. Tapi alhamdulillah saya tadi baru dari Bangkinang juga, masuk tol ya, sampai di dekat pembangunan tol itu macet panjang. Saya berpikir sampai tunda ini ya, untuk macetnya tidak terlalu lama. Akhirnya Allah pertemukan, alhamdulillah. Karena saya sudah di WA oleh pengurus. Yang mana pengurus yang WA saya? Ibu ya. Oh, udah ganti, saya pakai tuanya sekarang. Ibu Arenda. Yang mana Ibu Arenda? Hah? Oh, yang protokol. Oh, yang muda-muda sekarang ya. Yang tua-tua penasehat. Memberi arahan ya. Lihat saja. Iya, regenerasi bagus. Semangat muda ini kan lain ini. Apalagi kajian kita khusus, kita simpulkan lagi berangkat kita terhadap fikih ibadah, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ibu-ibu. Namun sebelumnya tentu kita belum bermaaf Bu ya, setelah Ramadan ya, setelah Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali kepada titik nol hari ini. Mulai Syawal kemarin, sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi semangatnya masih kuat. Ya. Semangat Ramadan masuk ke Syawal. Semangat ke Syawal masuk ke Zulqa'dah. Tahu Ibu Zulqa'dah ini bulan apa? Bulan haram. Jadi bulan haram itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi Rajab ini unik tersendiri dia. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran ya, terdapat 4 bulan haram. Wala tuzlimu, jangan kamu berbuat zalim. Apa maknanya? Waspada. Ya, semangat Ramadan sudah ada di Syawal, masuk Zulqa'dah, semangatnya jangan luntur. Kenapa? Di bulan haram semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Syawal masih maklum, dosa sekali, pahala berlipat. Jadi kalau ibu berbuat baik di bulan Syawal, pahalanya berlipat ganda. Apalagi di bulan Ramadan, bahkan sampai 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat maksiat, dosanya cuma 1. Nah, itu di Syawal tuh Bu. Ibu umpamanya membicarakan aib orang lain, terhitung dosanya 1. Berdosa enggak Bu? Tapi dosanya berapa? 1. Kalau buat kebaikan dibalas 10.
Itu di bulan Syawal. Tapi kalau di bulan haram, berbuat baik dilipat gandakan, berbuat maksiat juga dilipat gandakan. Pokoknya hati-hati. Nggak sama ibu menggosip di bulan Zulqa'dah dengan menggosip di bulan Syawal. Apalagi di bulan Ramadan kemarin, kan sudah dididik itu selama 1 Ramadan itu. Kenapa ibu di bulan Ramadan takut menggosip bu? Ada nggak kita menggosip di siang Ramadan? Nggak ada kan? Paling nanti kalau datang kawan alasannya apa? Puasa. Sabar aja lah dulu nunggu bulan Syawal. Nah kan biasanya gitu tuh. Iya, pas mulai Idul Fitri itu aku penyakit ibu itu lagi. Baru 1 Syawal merasa sudah terlepas. Nah, berarti tidak berhasil didikannya. Berapa lama kita dididik ibu? 30 hari. Ya. Saya ingat ada cerita Ustaz, dia melihara monyet. Di monyet bahasa Masjid Al-Husnanya bu. Hah? Monyet apa bahasa kita ini? Baru. Ciga. Terserah lah namanya, penting monyet. Apa guna monyet tadi? Memanjat batang. Tahu nggak monyet itu mana yang masak, mana yang tidak? Hebat monyet itu ya. Tahu dia mana yang masak, mana. Ditanyalah pelatih monyet, berapa lama latihan monyet itu Pak? Rupanya seminggu. 7 hari monyet itu dilatih. Bapak suruh hari pertama naik, dia jatuhkan semua, baik yang masih muda, masih tua, turun semuanya. Dilatih sama yang punyanya. Ini yang masak, ini yang masak, ini. Hari kedua masih. Hari ketiga lebih banyak yang masak turun daripada yang tidak masak. Hari ke-7 akhirnya monyet itu sudah hafal dia mana yang sudah masak, kelapa yang matang, mana yang belum. Akhirnya sampai sekarang asal monyet manjat kelapa, pasti yang dia turunkan kelapa yang sudah masak. Berapa hari monyet dilatih? 7 hari. Ibu tuh dilatih jangan menggosip berapa hari? Berapa hari kita dilatih tidak menggosip bu? 30 hari. Baru 1 Syawal kampung langsung. Oh tuh tengok bajunya, tomano dia tuh kan. Nah mulai Allah Akbar. Ya, tapi bukan ibu-ibu Al-Husna itu ya. Kalau ibu-ibu Al-Husna tidak seperti itu. Tapi lebih parah itu ibu. Jadi ambilnya iktibar kita. Jadi Ramadan itu sudah melatih bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjaga lisan kita sehingga kita selamat. Man najah, siapa itu orang-orang yang selamat kata Rasulullah? Amsik ala lisani. Orang yang selamat itu yang pertama adalah orang yang bisa menjaga lidahnya, menjaga lisan. Maka karena lisan inilah yang akan memasukkan kita ke surga kalau dia terjaga. Kenapa orang cekcok? Gara-gara apa bu? Kenapa orang bisa cekcok gara-gara apa? Lidah, lisan. Maka selesai kemarin semuanya. Dosa kita kepada Allah sudah selesai. Dosa kita dengan harta sudah kita berbagi zakat dan segala macam. Maka tugas terakhir apa? Berbuat baik antara kita dengan kita. Tidak ada lagi. Selesai. Saling tegur sapa, saling berbaik. Ya, saya ingat itu pernah juga disampaikan seorang ulama. Nama ulama tadi Sufyan As-Tsauri. Apa kata Sufyan As-Tsauri tadi? Andai saya wafat katanya, andai saya meninggal, kata Sufyan As-Tsauri, saya lebih takut dosa saya 1 kepada manusia daripada dosa saya 70 kepada Allah. Apa katanya bu? Andai saya mati, saya lebih takut dosa 1 kepada
kepada manusia daripada dosa saya 70 kepada Allah. Bayangkan tuh. Karena dosa kepada Allah tidak susah. Astaghfirullahaladzim. Kita bertaubat, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Andai ibu mati, contoh nih, andai ibu mati, ada 70 dosa kepada Allah. Ada tidak harapan Allah ampunkan? Ada anak bu? Gimana cara Allah ampunkan? Datang anak ibu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Gugur dosanya. Dosa yang mana? Dosa kepada Allah. Datang pula anak ke panitia kurban. Apa katanya? Wahai panitia kurban, saya berkurban tahun ini untuk mak saya yang sudah wafat. Sampai nggak pahala? Sampai akhirnya dosa yang 70 kepada Allah itu berguguran semuanya. Tapi sebaliknya, andai ibu mati, rupanya ibu tuh ada tidak bertegur sapa dengan satu orang. Bukan banyak orang ibu. Cuman berapa? Satu orang. Tidak baikan dengan satu orang. Meninggal ibu tadi, amalnya banyak. Kira-kira dosa dia dengan orang tadi diampun oleh Allah atau tidak? Belum. Makanya banyak para ulama menyebut penghalang seseorang itu yang seharusnya dia masuk surga tidak jadi. Kenapa? Karena masih ada yang belum selesai urusan dengan manusia. Tidak jadi. Sholat ibu itu banyak, baca Qurannya banyak, sedekahnya banyak. Pas mati ada cekcok dengan satu orang. Yang seharusnya dicatat dia masuk ke surga Allah, ditunda dulu. Kenapa ditunda? Masih ada urusan dengan satu orang. Andai ibu mati, datang anak ke panitia kurban, apa katanya? Pak, saya belikan mak saya tuh 1 ekor sapi. Kira-kira diampunkan tidak dosa yang tadi itu? Tidak. Oh, datang anak ibu yang jadi pengusaha, udah besar dia, kaya raya. Apa katanya? Saya akan bangunkan 1 masjid untuk mak saya. Kira-kira diampunkan tidak oleh Allah dosa yang satu tadi? Tidak. Akan ngeri itu bu. Kapan dosa itu diampunkan? Kalau yang hidup ibu cekcok tadi sudah memberikan maaf. Kalau sudah saling memaafkan. Makanya bu, hati-hati, jangan pernah kita punya cekcok dengan orang lain. Maka diselesaikan, ya. Nah, selesaikan secepatnya. Kalau seandainya ada yang seperti itu di sini, kok ada banyak jawab? Kok wahyu? Ada yang dapat tegur siapa? Ada ustaz dengan siapa? Dengan abang saya. Pandai sampai malam tuh. Malam baik gitu. Enggak apa-apa. Kalau sama abang tak tegur siapa, paling tahannya berapa hari? Menjelang hari hujan aja selesai itu, enggak ada lagi. Habis. Kok ustaz tahu? Saya kan tahu abang. Jadi datang ke kantor kan, cekcok segala macam. Ya udah selesai. Yang bahaya itu apa? Ada yang tak tegur sapa lebih dari berapa hari? Nah ini yang gawat ini. Kalau 1 hari masih maklum, 2 hari masih maklum. Kalau sudah lewat 3 hari, mulai dicatat ini. Berarti ada yang tak selesai dengan orang lain. Makanya hati-hati. Dengan Allah urusan gampang, tidak susah. Tapi dengan manusia, itulah contohnya tadi. Makanya ketika ada manusia dikatakan oleh Rasulullah disebut muflis. Nanti di akhirat kata Rasulullah ada orang yang dalam keadaan bangkrut. Ada orang yang dalam keadaan bangkrut. Sahabat bertanya, siapa ke orang yang bangkrut itu ya Rasulullah?
Orang yang bangkrut itu bukanlah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Tapi orang yang bangkrut di akhirat itu dia junjung pahala sebanyak-banyaknya. Rupanya ibu itu rajin majlis taklim, rajin sholat, sehingga amalnya dipikul banyak. Tapi di tengah dia berjalan, amal tadi berkurang sampai semuanya sudah habis. Ketika habis, bangkrut, modalnya pun hilang. Kenapa hilang modalnya? Ketika amalnya sudah habis, kebaikannya, dosa orang masuk ke dia. Siapa orang yang seperti itu? Itulah orang-orang yang tidak menjaga hubungan baik dengan manusia sesama. Jadi kita bisa bangkrut gara-gara itu. Ya, meskipun dia ustaz, meskipun siapapun. Makanya Allah katakan hubungan baik dengan Allah sangat terhubung dengan hubungan baik sesama manusia. Nah, ini yang perlu kita jaga. Nah, ini menjelang untuk prolognya ini, ya, supaya bisa kita renungkan. Kalau ada yang tak baik, ya udah cepat diperbaiki daripada kita menanggung nanti dosa di hadapan Allah. Baik, kita masuk kaji kita, reviewnya kemarin masuk yang berkaitan dengan sholat. Dimulai dengan syarat. Berapa syarat sholat kemarin, Bu? Direview lagi. Syarat sholat berapa? Nanti kau boleh. Dalam sholat itu kan ada dua. Ada syarat, ada rukun. Nah, ini ada yang baru-baru kita mulai. Syarat asyartun. Apa yang dimaksud dengan syarat? Logikanya begini, syarat itu di luar, rukun itu di dalam. Paham Ibu? Tertangkaplah. Berarti kalau syarat sebelum sholat dan terhubung dengan sholat, dia bukan rukun, tapi kalau syarat ini tinggal, sholat tidak sah meskipun rukunnya lengkap. Makanya dalam sholat itu mesti syarat ini sempurna dulu. Maka sebelum kita sholat, selesaikan dulu syaratnya. Berapa syarat sholat? 5. Jadi syarat sholat itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, harus suci dari hadas kecil, dari hadas besar. Jadi syaratnya pertama, ibu harus suci dulu sebelum sholat. Suci dari mana? Hadas besar, hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas yang menyebabkan kita mandi wajib. Nah, ini hadas besar. Cara menghilangkannya? Mandi. Apa itu hadas kecil? Hadas yang selesai hanya dengan berwudu atau tayamum. Tidak perlu mandi, cukup wudu saja atau tayamum. Nah, ibu sudah selesai. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama inilah yang sangat panjang pembahasannya, karena berkaitan dengan hukum perbuatan. Hukum yang pertama apa tadi? Wudu. Cara wudu tentu ibu sudah tahu caranya, ya. Yang pertama, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, basuh kaki, selesai. Itu sekurang-kurang. Itu rukun itu dalam wudu. Ibu sudah cuci muka, cuci tangan, mengusap kepala dengan air, telinga enggak? Telinga itu sunat. Maka perlu lagi kita mengkaji rukunnya wudu. Rukun apa tadi Bu? Di dalam, syarat di luar, sebelum. Namun wudu ini juga perlu syarat. Apa yang mesti kita siapkan sebelum berwudu? Airnya harus air bersih, yang disebut dengan air mutlak. Apa itu air mutlak itu Ustaz? Air yang turun dari langit, terbit dari bumi. Selain itu tidak sah. Apa yang maksud air mutlak tadi? Yang turun dari langit, yang terbit dari bumi.
bumi. Itu semuanya suci. Apa yang turun dari langit, Bu? Hujan. Apa lagi? Embun. Apa lagi? Pokoknya asal ada air dari atas itu sah untuk wudu. Yang dari bumi, mata air, sumur, apa lagi? Sungai. Hujan dari bawah, dari atas. Apa lagi? Air mata air. Terus sumur bor mata air batu. Apa lagi? Air apa? Air laut itu dari bumi. Jadi sah wudu dengan air laut, Ustaz? Sah. Nggak masalah. Ya, dengan air laut tetap sah wudu kita. Nah, begitu. Itu syarat. Yang kedua, tidak boleh ada penghalang antara anggota dengan wudu. Jadi wudu itu betul-betul anggota itu betul-betul bersih. Nah, terus apa lagi? Tak boleh ada yang merubah air ketika dibasuh. Apa contohnya? Make up ibu harus bersih dulu. Terus apa lagi? Mengalir. Air itu harus mengalir. Itu wudu. Itu rukun tadi ada 6. Niat, cuci muka, cuci tangan. Apa lagi? Usap kepala, basuh kaki. Itu syarat yang pertama. Syarat sunat yang pertama. Terus mandi, udah kita bahas juga. Berapa rukun mandi, Bu? Rukun mandi ada berapa? Rukun mandi wajib. Kalau nggak tahu ayo tuh. Berapa rukun mandi? Ya udah saya tanya, cara ibu mandi wajib selama ini seperti apa? Ada berniat. Oke, sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, apa lagi? Habis niat apa lagi, Bu? Keramas. Istinja. Habis istinja? Rukun mandi itu cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh badan. Dengan apa dibasuhnya? Dengan air mutlak. Ya, hati-hati mandi wajib. Mandi wajib itu dengan air bersih itu harus sampai ke seluruh tubuh. Jangan nanti berubah jadi air sabun. Ada orang mandi wajib belum basah semua badan sama sabun. Dia khawatirkan mandi tidak sah. Karena syaratnya apa? Mengalir seluruh badan itu dari air bukan air bercampur. Air murni itu harus sampai ke seluruh badan. Baru sah mandinya. Boleh tak mandi tak pakai sabun? Sah tak mandi tak pakai sabun? Sah. Sabun itu bukan syarat mandi. Sah tak mandi wajib tak pakai sampo? Sah. Terjun aja ke sungai siang selesai mandi wajib. Naik lagi dah. Karena ada yang lucu dulu calon pengantin saya BP4. Saya suruh ke ruangan. Masuk dia ke ruangan tadi kan. Orangnya cukup ini hafiz Quran malah. Saya tanya, berapa rukun mandi? Bingung dia. Rukun mandi mana Pak Kuah? Rukun mandi wajib ada berapa? Berpikir dia. Apa jawab tahu tak ibu jawabannya? Sampo, sabun. Dia kira rukun mandi itu. Perlengkapan padahal rukun mandi bukan itu. Cukup basahkan dah, selesai. Kalau dah selesai, baru masuk syarat yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, apa syarat sholat lagi? Suci dari najis. Najis itu sebetulnya panjang pembahasannya, tapi yang apanya saja. Najis darah, nanah, air buang air kecil, termasuk anak bayi segala macam itu tidak boleh ada. Ya, makanya Rasulullah menyunahkan kalau kita sholat subuh ganti dengan pakaian yang baru. Jangan pakai pakaian yang dibawa tidur itu. Kenapa? Ditakutkan nanti dia kena najis.
Apa najisnya? Bisa dari air liur. Ibu kan tidur banyak air liurnya keluar, kena baju, najis dia, nggak sah dibawa sholat. Paham bu? Yang ketiga apa lagi syarat sholat? Menghadap kiblat. Makanya diatur, apalagi dalam sholat jamaah, ya diatur menghadap kiblat. Betul-betul air kiblat. Itu ada caranya. Kami kemarin turun juga mengukur arah kiblat. Ya, di Kementerian Agama itu kan kalau mau bangun masjid tidak sembarangan kita nyari kiblat, harus melibatkan orang-orang yang paham tentang arah kiblat. Nanti salah kiblat masjid itu apa? Tukar sajadah itu semua. Ya, ada enggak ibu pernah ketemu sajadahnya ke sana? Miring sajadah masjid. Karena waktu membangunnya tidak diukur betul-betul kiblatnya di mana. Akhirnya pas diukur sekarang rupanya tidak menghadap kiblat, malah berubah kiblatnya sedikit. Ada ibu ketemu masjid kayak gitu, sajadahnya nggak ke mihrab, tapi agak ke samping. Kenapa? Salah kiblat. Terus orang yang sholat sebelum itu sah nggak sholatnya? Sah nggak bu? Tetap sah karena belum Ini jadi konflik dulu pernah di sebuah tempat itu sampai berkelahi. Pas diukur masjid besar, rupanya kiblat salah. Disuruh ngerubah sajadah, orang tuh tidak mau. Berarti Pak Gua dari dulu tidak sah sholat kami, kan itu berpikir dia sah karena belum tahu. Nah, maka kalau udah tahu di rumah juga begitu. Ibu kan punya aplikasi kiblat. Sekarang udah canggih, ibu tinggal di Play Store download mana arah kiblat, taruh, udah tahu rumah kita tuh kiblatnya kemana. Tidak bisa ditebak-tebak, ya mesti, karena itu syarat. Ya, boleh. Ya. Ya. Ini banyak pertanyaan seperti ini, Bu. Saf yang paling afdal itu adalah bagi laki-laki saf yang terbaik saf yang mana? Yang depan. Bagi ibu-ibu saf yang mana? Saf yang terbaik bagi ibu-ibu saf yang mana? Memang ada hadisnya, Bu. Saf yang terbaik bagi laki-laki di depan. Saf yang terbaik bagi perempuan di belakang laki-laki, bukan di belakang perempuan. Yang paling belah apa maknanya di sini? Jadi jangan sepotong-potong nanti, kalau enggak berebut nanti nyari saf yang paling belakang. Salah cover itu. Salah tafsir. Ya. Sebagian ulama mengatakan antara saf laki-laki dan perempuan yang tidak dibatas iya. Maka yang paling afdal saf perempuan yang paling belakang, karena dia terhalang menengok orang laki-laki oleh saf kawannya yang di depan. Tapi bagi sholat yang ada hijab, maka saf bagi ibu yang paling afdal adalah yang paling awal di belakang tirai ini. Lah paham ibu? Dan perempuan juga di belakang lagi. Karena hadis ini menggambarkan penglihatan. Seolah-olah nanti kalau tidak ada tirai, tentu yang saf depan Allah, mana yang paling ganteng itu? Oh, bapak tuh bagus rambutnya. Ini. Kalau sekarang bisa nggak nengok bapak? Jadi hadis ini menggambarkan bagaimana antara laki-laki dengan perempuan itu tidak bisa melihat yang laki-laki dalam sholat. Makanya kalau di lapangan dia paling belakang, paling afdal. Yang tak terlihat makmum laki-laki itu iya. Tapi kalau di masjid hampir seluruhnya di sini pasti pakai hijab. Maka yang paling afdal yang mana? Yang paling depan ini. Di belakang hijab. Paham ibu tuh?
Nah, jadi dibuka lah ini. Oh, karena ada sesuatu. Nggak masalah. Apa salahnya? Jadi ada satu jamaah tidak mau ikut barisan itu di depan sendiri, gimana? Nah, itu bermasalah sab itu jadinya. Ya sab itu sawiku supupakum. Sab itu harus serentak penuh. Iya, kalau kesepakatan, kalau ibu-ibu kan nggak seperti laki-laki. Nah, kalau mau sepakat di sini atau paling belakang jemaah dikit, itu yang serentak aja di situ. Artinya yang ramai yang diikuti kan? Ya, makanya jangan ada sendiri pula di depan. Kalau sendiri di depan, nah, kan payah kita jadinya tuh. Geser aja tuh lagi ke belakang tuh. Iya, geser tirai itu asalnya pula di belakang tirai. Intinya jangan ada sab yang tidak terisi, terpenuhi. Aturan sab ibu kan tahu, tengah kanan tentang imam. Kalau kita sendiri berarti di belakang. Kalau perempuan belakang imam. Habis itu isi sebelah kanan pertama. Habis itu isi sebelah kiri sampai penuh. Habis itu di belakang lagi kanan, habis itu kiri, belakang lagi kanan, habis itu kiri. Nah, kayak gitulah model sab. Ada yang kosong depan, yang ini wajib melangkah ke depan untuk memenuhkan sab. Kalau banyak yang di belakang. Hah? Kalau banyak yang di Melangkah sama-sama ke depan. Intinya jangan ada sab. Maka panas asik, geser itu rangka masalah. Sutra itu digeser. Sholat itu kan madhab sutra. Taruh sutra di depan kalau banyak-banyak. Udah. mengalah dikit apa? Dia kan nggak tahu kalau. Yang bagus tuh yang isi yang sab paling itu intinya itu. Karena ibu-ibu nggak ada aturan dia, makanya ibu-ibu ini kan nggak seperti laki-laki. Kalau laki kan jelas ini, tapi kalau imam di sini tentu ini nggak boleh diisi. Nah, kalau ibu-ibu tentu maka ada sutra. Di mana sutra yang terakhir, baju yang di depan itulah sutra itu. Ini sutra namanya nih dalam bahasa hadis Nabi. Sholat dan menghadap sutra supaya jangan ada orang yang lewat. Maka kenapa ada sutra? Ibu sholat di situ, kita mau sholat di belakang, taruh depan, boleh orang lewat depan, nggak ada masalah. Karena sudah ada sutra, ini bukan sutra ya sutra. Sutra ini penghalang. Penghalang. Jadi sab itu mesti penuh, itu intinya. Dimanapun sab itu mesti penuh, nggak boleh diisi setengah-setengah. Kalau enggak banyak kali mazhab ini saya dengan besti saya di sini. Ini dengan besti kacau nanti. Islam tidak seperti itu. Ya, siapapun yang duluan dialah yang mengisi sab di sana. Paham, Bu? Panas tadi kan, jadi orang itu mencari mana arah AC. Iya. AC yang nyaman di barisan kedua. Oh, akhirnya yang depan kosong. Ada pula orang depan sholat. Yang depan itu harus penuh. Jadi solusinya ya udah pindahin ke belakang ini lagi. Karena sholat bukan masalah sejuk dan sejuk. Paham ya? Ukuran sholat bukan karena nyaman AC atau kipas atau segala macam. Yang penting sabnya penuh. Paham ya? Ya Bu. Jadi ukuran sholat itu bukan, kalau kayak gitu nanti AC sebelah sini penuh pula sini kan, air penuh pula sini. Ukurannya bukan itu. Ukurannya masjid, carilah sab yang paling depan. Itu saja. Penuhkan dulu. Karena takut nanti ada jamaah yang dari belah. Oh di sini sedikit, tidak bisa di alasan. Ada musafir datang satu bus. Di mana mau sholat? Karena masjid bukan milik umat, milik Allah. Ini rumah
Allah. Meskipun sama dengan wudu itu kata Rasulullah, berwudulah sehemat mungkin meskipun kalian berada di air yang mengalir. Ibu ada di sungai, itu tidak boleh kita banyak-banyak air wudu. Kenapa? Intinya bukan masalah air banyaknya. Intinya apa? Air ini banyak yang akan memakainya. Nah, begitu. Maka tidak dibolehkan. Meskipun zaman banjir ini, boleh tidak sama Rasulullah kita berwudu habis-habisan? Tidak boleh. Meskipun banjir tetap hemat air wudunya, tidak boleh berlebihan. Maka makruh hukumnya membasuh lebih dari 3. Oh, saya mau afdal nih buat 10 kali basuhnya. Mubazir, dibenci itu perbuatan itu. Tidak boleh. Batas membasuh wudu berapa kali? 3 kali. Oh, ini mentah-mentah air banyak, buat 10 kali. Bukannya dapat sunnah, tapi dapat yang makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam menghadap kiblat apa lagi? Menutup aurat. Aurat sudah jelas itu, ditutup aurat kita. Nah, jadi itu saja masuk syarat-syarat. Besok kita bahas masalah rukun, insyaallah. Masih ada? Silakan Bu. Apa ceritanya? Mandi wajib itu harus berwudu dulu. Maksud di sini itu bukan berwudu dulu. Wudu itu bagian daripada sunnah. Ini maksudnya mohon maaf, terjadi hubungan suami istri, mesti tidak mandi setelah itu langsung? Tidak. Kan ada orang yang tidur lagi, ada orang, maka Rasul menganjurkan sebelum tidur kita berwudu. Nah, itu maksudnya. Padahal wudu itu tidak sah karena kita berhadas. Cuma secara etikanya berwudulah kalian. Nah, atau mau mandi wajib kan menjelang subuh nanti, maka wudu dulu. Bukan maksudnya sebelum mandi itu kita berwudu, tidak ada sunnahnya kan, dia pakai ketemu, ya kan? Nah, mungkin kalau ada juga yang berwudu bagus, yang sunnah apa? Bersihkan, ya, bersihkan penghalang air dan segala macamnya. Sunnah-sunnah mandi itu ada di sini, nanti kalau kita bahas, ya. Ada lagi? Nah, banyak nanti tak terbawa pulang-pulang kan, terlalu banyak isinya. Ya, silakan. Diganti dengan apa? Subhanallahumma wa bihamdika. Memang ada 2 bacaan itu. Bisa bisa sama dengan kabira walhamdulillahi katsiran, boleh. Allahumma boleh. Iya. Boleh diganti-ganti, boleh disama-sama, boleh seperti apa, karena dasarnya semuanya ada. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika boleh, subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh. Karena itu termasuk bagian dari zikir dalam sholat. Dia nggak wajib, nggak dibaca pun sah dia. Ibu tuh ruku dia diam aja, sah nggak sholatnya? Sah. Karena zikir dalam ruku itu sunnah. Rukun qauli itu cuman 3. Rukun qauli, 4 rukun qauli. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu wajib itu. Rukun qauli itu rukun bicara, rukun mulut. Allahu Akbar wajib itu. Itu namanya takbiratul ihram. Tapi kalau ruku Allah tidak dibaca, tidak ada masalah. Dia bukan rukun. Ibu ruku aja, yang tidak saja, dia nggak wajib. Terus yang kedua apa lagi? Al-Fatihah ayat tidak wajib. Ya, Al-Fatihah saja yang wajib. Tidak baca ayat sah nggak sholatnya? Sah. Terus apa lagi? Tahiyat akhir, tahiyat awal sunat abad. Kalau tinggal pakai sujud sahwi.
Sah nggak sholatnya? Tetap sah. Tasyahud akhir wajib at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul itu wajib itu dibaca. Salawat wajib itu Allahumma sholli ala wajib itu. Terus apa lagi? Rukun yang terakhir qauli salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuman itu. Yang kiri enggak wajib, sunat. Paham ya? Nah, jadi ada banyak lagi di ayat akhir itu yang mau dibaca zikirnya banyak itu. Banyak at-tahiyyatul Allahumma banyak ya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma a'lantu wa ma asraftu. Maka ada orang yang kenapa tahiyatnya panjang karena zikirnya banyak. Banyak di situ, banyak doa-doa di situ. Nah, paham ini ya? Nah, saya rasa cukup kajian kita hari ini. Insyaallah kita bahas lagi selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan rukun salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa aqsi arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li wa li Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbaghna shighara. Allahumma ij'alna wa zurriyyatana min muqimis shalah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibunda semua kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.